Selamat malam ibu-ibu WKRI yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua beserta keluarga berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat. Kembali kita bertemu dalam bulan Kitab Suci minggu yang ketiga. Renungan malam ini saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua-belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu WKRI yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Berbagai cara dilakukan mereka yang tidak putus asa dengan berkreativitas diri yang positif, hingga bekerja serabutan agar keluarga yang dihidupinya dapat bertahan. Tetapi ada pula mereka yang bingung untuk melakukan sesuatu dengan lebih memilih mencari jalan pintas dengan mendapatkan penghasilan yang tidak benar. Godaan untuk mendapatkan sesuatu yang cepat mendorong orang berlaku tindakan yang tidak dikehendaki Allah. Hal tersebut dapat merugikan diri sendiri, dapat merugikan keluarga, dan juga dapat merugikan orang lain. Di dalam situasi kondisi orang yang mengalami keterpurukan hidup tersebut, masih ada juga di antara kita yang menutup pintu rumahnya untuk memberikan pertolongan. Banyak yang menutup hatinya untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Terkadang malah menyalahkan orang tersebut tanpa berbuat apa-apa. Pada Injil Lukas yang kita renungkan bersama ini, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus meminta untuk tidak membawa apa-apa untuk mendatangi rumah orang-orang yang seolah-olah meminta bantuan, untuk menyadarkan mereka akan kepedulian kepada yang membutuhkan. Yesus mengutus kita sebagai murid-muridnya
untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan. Bagaimana kepedulian kepada yang membutuhkan pertolongan, baik tanpa menunggu orang tersebut meminta bantuan. Itu adalah bentuk pewartaan kerajaan Allah. Memberikan, membantu sesuatu kepada orang lain. Tidak usah menunggu mempunyai kelebihan di dalam hidup. Tetapi di dalam kekurangan pun dapat kita lakukan. Dan janganlah berharapkan balasan dari orang yang kita bantu tersebut. Karena Tuhan mengetahui dan memberikan mereka yang setia akan kehendak-Nya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melihat mereka yang menderita, mereka yang tersingkir, atau mereka yang membutuhkan pertolongan. Adalah Yesus yang menderita. Jangan kita menolak mereka yang mengetok pintu rumah kita untuk meminta bantuan. Karena bantuan sekecil apapun yang kita berikan dapat membahagiakan mereka yang menerimanya. Terkadang di dalam situasi kecukupan rasa bahagia, kita sering menutup hati kepada Tuhan. Tetapi bila dalam kesulitan, selalu memohon pertolongan Tuhan. Ibu-ibu WKRI yang terkasih, di dalam kesempatan ini, saya mencoba memberikan permenungan untuk kita semua. Apakah aku tetap bersyukur walaupun hidup dalam kekurangan dan tidak menyalahkan Tuhan? Bila aku diberikan berkelebihan, akankah aku tetap mengingatnya? Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati untuk menolong mereka yang menderita, menolong mereka yang tersingkir, dan membantu yang membutuhkan pertolongan kita. Kita jadikan dunia ini tempat yang indah dengan memberikan cinta kasih kepada sesama, tanpa melihat suku, agama, ras, ataupun hal-hal yang membedakan kita. Karena Allah mengaruniakan hidup kepada kita tanpa membeda-bedakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.